Selamat siang dok. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik dok. Iya, ini Dokter Yanuar ini sedang trending ya akhir-akhir ini sebagai dokter spesialis anak ya dok ya. Iya, Gimana, ini saya membaca di sebuah media bahwa saat-saat ini vaksin untuk anak sudah diberlakukan di sekolah-sekolah. Pertanyaannya dok, sebagai dokter spesialis anak, apakah vaksin yang diberikan kepada anak-anak itu aman gitu dok? Oke. Ya, jadi mungkin ini menjawab tanda tanya dari beberapa orang tua ya. Iya, karena memang mungkin untuk sebelumnya vaksin 12 sampai 18 tahun kita sudah mulai lebih dahulu ya, sekitar medio tahun 2021 ini, dan mulai Desember itu kita IDAI dan juga Menteri Kesehatan merekomendasikan bahwa anak-anak usia 6 sampai 11 tahun untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Adapun yang menjadi latar belakang itu pertama bahwa ternyata kasus anak ini juga lumayan banyak. Jadi dari total kasus COVID keseluruhan itu 13%-nya itu adalah pasien anak. Memang spektrumnya bervariasi ya, dari yang tanpa gejala, ringan, sedang, sampai bahkan sampai berat gitu ya. Kemudian dari 13% ini bisa menjadi sumber penularan buat dewasa, buat yang di rumah, dan bahkan mungkin kita kan sekarang sudah mulai nih pembelajaran tatap muka. Nah, itu juga bisa jadi menjadi sumber penularan buat teman-temannya apabila dia terkena penyakit COVID. Sehingga salah satu usaha ikhtiar untuk mencegah semakin meluasnya, merebaknya pandemi ini ya salah satunya dengan vaksin tadi. Dan ternyata dari hasil uji klinis, dari hasil penelitian, satu vaksin COVID yang kita gunakan, yang akan kita gunakan itu adalah vaksin CoronaVac atau Sinovac yang mungkin awam paham atau awam tahu. Namanya Sinovac ya, mungkin udah tahu. Nah, itu Sinovac itu memberikan kadar proteksi atau imunogenitas yang cukup tinggi. Jadi setelah disuntik, 2 kali suntik, itu ternyata antibodi yang terbentuk itu 97 sampai 100%. Dan dari hasil pemantauan ternyata tidak ada efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI, reaksi KIPI yang berat atau bahkan sampai menyebabkan meninggal seperti itu ya. Jadi karena keamanan dan imunogenitas yang tinggi, sehingga BPOM pun kemudian mengeluarkan izin penggunaan vaksin tersebut pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, sehingga untuk yang berat itu tidak ada. Jika tidak ada TB berat, tidak ada sampai menyebabkan kematian. Adapun reaksi yang sering timbul biasanya sekitar 10% saja, itu berupa nyeri bekas suntikan, rasa pegel di bekas suntikan. Ada beberapa yang mungkin KIPI sedang bisa sampai ada demam atau bengkak, tapi itu pun sangat-sangat jarang dan hanya berlangsung sekitar 2 hari maksimal. Jadi setelah 2 hari biasanya sudah tidak ada kaitan dengan vaksin tadi. Seperti itu. Ya, itu terkait tadi efek, semua itu pasti ada efek ya dok ya. Betul. Namun efek yang bisa diatasi, betul, seperti tadi pegel-pegel paling antara 2 hari. Namun terkadang ada yang lebih daripada seminggu bahkan sampai sebulan. Itu apa faktornya itu dok? Oke, biasanya kalau misalnya tahu, dok, ya. Kalau mungkin ini kata sama dewasa ya. Kalau misalnya anak kan kita baru mulai. Biasanya kalau yang sampai berkepanjangan, biasanya kita perlu investigasi, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena tadi biasanya efek pegal-pegal atau nyeri itu paling lama 2 hari biasa kalau kita vaksin. Nah, jadi kalau sampai berkepanjangan gitu, tentu kita harus mencari tahu nih, jangan-jangan memang misalnya dia punya penyakit misalnya nih rematik atau apa seperti itu ya. Nah, itu kita cari tahu. Tapi dari penelitian uji klinis yang sudah dilakukan pada anak, insya Allah sih aman gitu. Vaksin yang disuntikan bekerja dalam tubuh itu seperti apa tuh? Tentu vaksin ini macam-macam jenisnya ya. Ada yang Sinovac, ada Moderna, ada Pfizer dan macam-macamnya. Nah, kalau untuk jenis yang kita gunakan ini menggunakan bagian virus yang sudah dilemahkan. Nah, jadi ketika seseorang diberikan atau disuntikan vaksin,
dia kita berikan bagian tubuh atau bagian dari vaksin yang sudah dilemahkan atau vaksin itu sendiri sudah dilemahkan. Ini berlaku tidak hanya vaksin COVID ya, apa ya, semua jenis vaksin yang ada. Prinsipnya adalah kita memberikan protein virus yang sudah tidak bekerja atau protein virus yang sudah mati atau yang sudah dilemahkan. Diharapkan ketika dimasukkan oleh protein tersebut timbul zat perlindungan bahwa tubuh ya ini ada benda asing nih, kita siapkan tentara yuk buat melawan si protein ini nih, si benda asing ini. Nah, tetapi si benda asing itu tidak akan menyebabkan penyakit. Gitu. Jadi dia karena sudah tidak ada efek apa-apa, dia hanya merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, sehingga nanti ketika ketemu vaksin virus benerannya, itu tubuh kita sudah punya persiapan tentaranya buat menghadapi virus yang sebenarnya gitu. Iya dok. Nanti diharapkan ya tadi mungkin kalaupun kena ya nggak bergejala atau gejalanya ringan gitu ya. Artinya terkait vaksin ini apakah benar-benar bisa memberikan perlindungan pada setiap penyakitnya gitu dok? Dalam hal ini COVID-19 gitu. Untuk tentu tidak ada buatan manusia yang sempurna gitu ya. Betul. Jadi apapun vaksinnya, dari yang mungkin dari zaman kecil kita vaksin BCG itu pun tidak bisa memberikan perlindungan 100%. Jadi kalau udah divaksin pasti nggak akan kena nih saya gitu. Tentu tidak. Tetapi dengan kita lakukan vaksin, tadi saya bilang berarti kita sudah punya perlindungan, tubuh kita sudah tahu dulu, oh iya nih virusnya akan masuk nih, kita harus siapin tentara yang ini nih gitu. Ketika dia masuk, maka kita sudah punya persiapan. Nah, sehingga nanti biasanya gejalanya mungkin ringan atau sedang ya, ataupun mencegah sampai gejala berat. Walaupun memang tidak 100%, tetapi sangat efektif. Efikasinya cukup tinggi. Jadi kalau pada anak memang untuk efikasinya untuk saat ini masih dalam uji klinis, tetapi kita meniru yang dewasa tadi itu sekitar 70% pada penelitian di Indonesia untuk vaksin CoronaVac ya. Kalau di Turki penelitiannya CoronaVac sampai 90%. Artinya 90% itu artinya apa? Ketika seorang divaksin kemudian dia keluar, kemungkinan terkena COVID hanya 10%. Seperti itu. Jadi 9% bisa terjadi. Seperti itu, Bang Baca. Iya, cukup sedikit ya. Iya. Apakah vaksin ini khususnya untuk anak itu ada kriterianya gitu? Bisa nggak vaksin Sinovac diberikan pada anak di bawah 6 tahun? Oke. Jadi kita bahas dulu. Jadi gini, walaupun keamanannya sangat teruji gitu ya. Jadi ketika nanti kita melakukan vaksinasi, tentu akan ada screening, sama halnya ketika orang dewasa mau vaksin COVID gitu ya. Sama sih, semua vaksin pasti akan kita screening terlebih dahulu apapun itu. Jadi ketika datang biasa akan diukur dulu nih anaknya, suhunya berapa sih gitu ya. Kalau suhunya di atas 37,5 atau tensinya tinggi, tentu kita tunda dulu gitu. Jadi ada juga anak-anak yang punya hipertensi nih gitu ya. Itu misalnya ternyata pada saat diukur tensinya tinggi, kita tunda. Atau pada saat diukur, oh dia lagi mau sakit nih, suhunya udah mulai anget, ternyata diukur ternyata 38, kita tunda dulu. Kita sembuhkan dulu. Melalui screening dulu ya. Betul, di screening. Kemudian nanti kita tanya juga, biasanya ada gejala-gejala, misalnya lagi batuk, lagi pilek, atau lagi tadi demam, atau habis dirawat seminggu. Kalau dalam waktu seminggu baru pulang dari perawatan, biasanya kita tunda terlebih dahulu. Nah, kemudian terkait dengan penyakit anak, biasanya kita kaitannya dengan penyakit bawaan ya Om ya. Iya betul. Penyakit bawaan ini macam-macam. Kalau penyakit bawaannya terkendali, misalnya ada anak yang punya penyakit bawaan kencing manis, tapi dia berobat rutin, nah, itu bisa divaksin. Tapi kalau misalnya dia gulanya kadarnya tidak teratur, tidak terkontrol, nah itu sebaiknya kita tunda, kita obatin terlebih dahulu. Atau misalnya anak-anak dengan mungkin ada yang punya kelainan bawaan hidrosefalus misalnya, yang kepalanya besar. Kalau misalnya dia hidrosefalusnya bagus, tidak ada penyakit lain, gizinya bagus, tidak ada kejang, itu bisa, jadi stabil.
Tetapi memang anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak dengan penyakit kelainan bawaan ini tentu biasanya kita anjurkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dulu nih dari dokter anak gitu. Jadi dokter anak diperiksa, oh ini oke, vaksin, maka bisa dilakukan vaksin. Iya, menghilangkan image negatif masyarakat yang selama ini Dok, bahwa banyak berita media ya di medsos gitu kan, bahwa masih ragu. Kekhawatirannya kebanyakan ya ibu-ibu. Betul, nah, betul. Saya ingin pesan-pesan dokter spesialis anak ini, bahwa untuk ibu-ibu ya yang di rumah barangkali masih khawatir anak saya masih kecil kok divaksin gitu kan, kekhawatiran pasti ada. Betul, Dok, betul. ya. Nah, silakan Dok berikan penguatan kepada masyarakat ya, khususnya ibu-ibu yang punya anak yang belum divaksin, bagaimana agar dia bisa segera mengakses vaksinasi COVID-19, terutama yang punya anak 6 sampai 11 tahun. Silakan Dok kepada pemirsa. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua yang punya anak saat ini di usia range 6 sampai 18 tahun berarti ya, sampai 18, tidak usah ragu untuk melakukan vaksin COVID. Mengapa? Karena sama halnya dengan vaksin lainnya, bahwa vaksin ini aman, kemudian sudah melalui uji klinis, sudah melalui izin, dan BPOM sudah mengeluarkan izin sehingga dijamin keamanannya. Imunogenitasnya, antibodinya sangat terbukti tinggi ya, 97 sampai 100%, dan ya ini merupakan ikhtiar kita bareng-bareng gitu ya, supaya ya siapa sih pengen kayak gini terus gitu ya, nggak ada yang diuntungkan dengan pandemi seperti ini. Betul, jadi kita salah satu ikhtiar untuk mengakhiri pandemi gitu ya. Untuk saat ini tadi pertanyaan tentang di bawah 6 tahun nih gimana gitu ya. Jadi saya bilang bahwa semua melalui uji klinis. Jadi ketika sudah aman, terbukti aman, hasil labnya bagus, baru kita keluarkan. Artinya masih PR. Artinya di bawah 6 tahun saat ini belum. Gitu. Jadi insya Allah tidak adalah yang mau mencelakakan gitu. Jadi insya Allah ini vaksin aman. Jika memang ragu, bisa konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis anaknya, barangkali ada pertanyaan masih ragu, boleh gitu ya. Tapi dari uji klinis, dari ini semuanya sudah terbukti aman. Jadi terbukti aman. Ya Dok. Ya, itulah pemirsa penjelasan daripada Dr. Muhammad Januar Anggara, SPA-MKes, dokter spesialis anak, yang sekarang sudah trending ya, akhir ini di pemberitaan, untuk segera yang punya anak di atas 6 sampai 11 tahun mengakses vaksinasi COVID-19 agar penyebaran COVID-19 di Cirebon khususnya dan di Indonesia tidak terjadi. Itu saja. Silakan yang barangkali mau berkonsultasi, dokter punya itu apa konsultasi itu, ruang konsultasi barangkali Dok? Boleh mungkin di. Oh ya, ada ini ya, untuk ada di poliklinik ya Dok ya? Iya betul. Iya, Dokter Januar ini ada di poliklinik ya, buka praktek ya Dok ya? Iya betul. Hari Senin sampai Rabu, Jumat, Sabtu jam 7 sampai jam 9. Ya, demikian sekilas penjelasan pencerahan terkait masalah vaksinasi anak yang aman oleh Dokter Januar. Terima kasih Dok atas waktunya yang sudah ada di sini. Pemirsa, sampai di sini, nantikan lagi di jejakkasus.id, di official Jejak Kasus. Sampai jumpa.